Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Bersua kembali dengan saya Herawati SPD dari SMA Negeri 15 Makassar, calon guru penggerak angkatan 7. Kali ini saya akan mencoba memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Pendidik senantiasa memberikan pendidikan yang menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang berorientasi pada lingkungan sosial, budaya yang ada di sekitar tempat tinggal. Dan kodrat zaman yaitu membekali keterampilan anak sesuai zamannya. Pendidik senantiasa berada di depan memberi contoh atau suri teladan. Ingarso Sumitrodo. Kemudian di tengah kesibukannya mampu membangkitkan semangat Ingmadia Mangunkarso dan memberi motivasi dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Tuturi Han. Pembelajaran yang berpihak pada anak, menitik beratkan anak didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Artinya, pembelajaran yang berpusat pada anak dengan memberikan kemerdekaan kepada anak untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, guru dituntut untuk menjadi mitra yang baik kepada siswa dengan cara membangun suasana belajar yang lebih terbuka, sehingga siswa berubah menjadi pribadi yang lebih aktif, dapat berpikir kritis dan inovatif. Selain itu, guru dapat mendorong para siswa agar terbiasa berpikir kritis sehingga tumbuh menjadi sosok yang siap menghadapi tantangan. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan melalui metode bermain, karena kodrat anak masih senang dengan bermain. Bermain dapat melatih pikiran atau cipta, perasaan atau rasa, kemauan atau karsa, serta tenaga atau pekerti. Pendidikan budi pekerti menekankan pada pembentukan karakter, perilaku dan kepribadian melalui suatu pembiasaan berbuat baik yang dilakukan sejak kecil hingga dewasa. Artinya, pendidikan budi pekerti yang dimaksudkan Ki Hajar Dewantara bukanlah mengajarkan teori-teori tentang hak dan buruk beserta dalilnya yang sangat rumit, melainkan pembiasaan berbuat baik yang dilakukan setiap hari. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yang pertama, pembelajaran hanya berpusat pada guru, di mana guru adalah satu-satunya sumber siswa untuk mendapatkan ilmu. Yang kedua, pemberian hukuman. Guru percaya bahwa dengan tindakan tegas dan memberikan hukuman kepada siswa akan membuat perubahan terhadap diri siswa. Yang ketiga, pembelajaran hanya untuk mendapatkan nilai tertinggi di kelas. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul 1.1? Yang pertama, pembelajaran yang menyenangkan.
mendesain dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan berpusat pada peserta didik. Dalam hal ini menggunakan model pembelajaran melalui metode permainan. Sehingga dengan permainan, siswa akan terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran berpihak pada anak. Artinya, kita tidak bisa memaksakan kehendak yang kita inginkan. Anak adalah sang pemeran utama yang merupakan subjek, bukan objek pendidikan. Kemudian yang ketiga, guru dan murid harus berkolaborasi bersama untuk menggali dan mengembangkan potensi yang dimilikinya dan dapat mengakomodasi karakteristik masing-masing agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Apa yang dapat segera saya lakukan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada anak didik. Yang kedua, menggunakan metode permainan dalam pembelajaran karena kodrat anak masih senang dengan bermain. Yang ketiga, meningkatkan pembinaan dan pembiasaan pendidikan budi pekerti baik di sekolah maupun di rumah. Yang keempat, berusaha menjadi panutan atau teladan bagi siswa. Thank you for watching. Salam guru hebat.